Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sumi Lestari. Saya mahasiswa di Perguruan Tinggi Amiksika Buana Indonesia dengan jurusan Manajemen Informatika. Saya dari kelas C3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer mengenai arsitektur RISC dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Purnama Alamsyah MK. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai arsitektur RISC. Apa itu RISC? RISC merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Biasanya digunakan pada komputer berkinerja tinggi seperti komputer vektor. Selanjutnya, ada sejarah dari RISC. Reduced Instruction Set Computing RISC atau komputasi set instruksi-instruksi yang disederhanakan pertama kali digagas oleh John Cook, peneliti dari IBM di Upton, New York, Amerika Serikat pada tahun 1974. Saat ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Komputer pertama yang menggunakan konsep RISC adalah IBM PC atau XP pada era 1980-an. Istilah RISC itu sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Peterson, pengajar pada University of California di Berkeley. Karakteristik dari arsitektur RISC. Yang pertama, siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Kedua, penggunaan format-format instruksi sederhana, panjang instruksinya tetap dan disesuaikan dengan panjang word. Yang ketiga, penggunaan mode pengalamatan sederhana hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalamatan register. Kelebihan dan kekurangan arsitektur RISC. Kelebihan arsitektur RISC. Pertama, berkaitan dengan penyederhanaan kompiler, di mana tugas pembuat kompiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL. Yang kedua, arsitektur RISC mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori. Yang terakhir, penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Kekurangan arsitektur RISC. Yang pertama, program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang atau instruksinya akan lebih banyak. Kedua, program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Yang ketiga, program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak, artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil. Selain itu, pada lingkungan PEGI akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault yang lebih besar. Ciri-ciri prosesor RISC. Yang pertama, instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 byte. Yang ketiga, jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Yang keempat, tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Yang kelima, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika. Yang keenam, tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Dan yang terakhir, tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Oleh karena itu, untuk memahami
RISC perlu memperhatikan karakteristik eksekusi instruksi. Adapun aspek-aspek komputasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasi-operasi yang dilakukan. Yang kedua, operan-operan yang digunakan. Yang ketiga, pengurutan eksekusi. Yang keempat, beberapa operasi untuk menganalisis tingkah laku program HLL atau High Level Language. Yang kelima, memperhatikan frekuensi dinamik terjadinya kelas-kelas variabel. Dan yang terakhir, memperhatikan prosedur call dan return yang merupakan aspek penting. Selanjutnya, ada jenis arsitektur RISC. Jenis arsitektur RISC banyak menerapkan proses eksekusi pipeline. Meskipun jumlah perintah tunggal yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan mungkin lebih besar, eksekusi secara pipeline memerlukan waktu yang lebih singkat daripada waktu untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan menggunakan perintah yang lebih rumit. RISC memerlukan memori yang lebih besar untuk mengakomodasikan program yang lebih besar. Dengan mengoptimalkan penggunaan memori register, diharapkan siklus operasi semakin cepat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.